Salve sahabat Katolik keren, pada tanggal 5 November 2024, rakyat Amerika Serikat akhirnya berpesta demokrasi dengan memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Usai pemungutan suara, alhasil pasangan calon Donald Trump dan J.D. Vance berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang baru usai mengalahkan pasangan Kamala Harris dan Tim Walz dengan suara hitung cepat selisih tipis, yaitu Donald Trump 50,5%, sedangkan Kamala Harris 47,8%. Di sisi lain, ini juga menjadi sejarah yang baru untuk posisi wakil presiden. J.D. Vance menjadi wakil presiden Amerika Serikat pertama yang beragama Katolik. Untuk posisi presiden sendiri sudah pernah ada yang Katolik, yaitu John F. Kennedy dan Joe Biden. Lahir pada tahun 1984 di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, J.D. Vance memiliki nama lengkap James David Vance. Ia merupakan seorang politikus dan senator dari salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Ohio. Siapa sangka, wakil presiden Amerika Serikat terpilih ini ternyata memiliki pengalaman spiritual dengan iman Katoliknya. Ya, J.D. Vance terlahir sebagai seorang Kristen Protestan dari aliran evangelikal. Pada tahun 2014, J.D. Vance menikah beda agama dengan istrinya keturunan India yang beragama Hindu bernama Usha Chilukuri. Pernikahan keduanya dilangsungkan secara dua agama yang diberkati oleh pendeta dan juga oleh pandita Hindu. Mereka lalu dikaruniai 3 orang anak. Seiring berjalannya waktu, J.D. Vance memutuskan menjadi ateis atau tak percaya adanya Tuhan. Selama menjadi ateis inilah, J.D. Vance mulai melakukan pencarian akan kebenaran sejak tahun 2016, hingga ia kembali menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata. Dan itu ia temukan dalam gereja Katolik. Pada Agustus tahun 2019, J.D. Vance akhirnya memutuskan berpindah agama menjadi Katolik usai melalui proses penerimaan di Biara Katolik Santa Gertrudis, Ohio, Amerika Serikat. J.D. Vance memilih Agustinus sebagai nama penerimaannya menjadi Katolik yang diambilnya dari Santo Agustinus Hippo. J.D. Vance mengatakan bahwa salah satu alasan terkuatnya memutuskan berpindah menjadi Katolik karena menurutnya ini merupakan ajaran agama yang benar. Mengikuti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, di jalan gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia, yaitu gereja Katolik yang kudus dengan Rasul Petrus sebagai paus pertamanya. J.D. Vance mengatakan bahwa ajaran dari Bapak Gereja, yaitu Santo Agustinus, sangat membantunya dan menyentuhnya untuk memahami iman Kristiani dari sisi intelektual. Ajaran Katolik juga menjadi satu-satunya ajaran yang sejalan dengan pandangannya melihat dunia politik. Selama belajar agama Katolik ini, J.D. Vance juga dibantu dituntun oleh sahabatnya, yaitu Peter Thiel, yang adalah seorang politikus Amerika Serikat yang juga beragama Katolik. J.D. Vance lalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang religius dan militan. 5 tahun kemudian ia terjun berkarya ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil presiden berpasangan dengan Donald Trump. Alhasil, J.D. Vance terpilih dan menjadi wakil presiden beragama Katolik pertama di Amerika Serikat. Sahabat Katolik keren, luar biasa ya kisah perjalanan panggilan iman dari wakil presiden Amerika Serikat terpilih J.D. Vance. Welcome home dan profisiat wakil presiden Amerika Serikat yang baru, J.D. Vance. Semoga semakin bertumbuh dalam iman, harap dan kasih, serta dapat membawa Amerika Serikat menjadi negara yang terus maju dan sejahtera. Katolik keren, salve. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Videonya sangat menarik. Bagaimana seorang wakil presiden 2024, pasangan daripada Donald Trump, menggemparkan dunia. Bagaimana beliau memutuskan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus.
Sebelumnya beliau adalah ateis, tidak punya agama. Tetapi saya yakin apa yang terjadi kepada beliau pasti mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Mungkin dia punya sesuatu seperti harta dunia ini, tetapi sesungguhnya hidupnya hampa dan kosong tanpa Kristus ada dalam dirinya. Dan beliau tidak punya tujuan dalam kehidupan. Tetapi puji Tuhan ketika dia memutuskan dirinya untuk percaya kepada Yesus, belajar tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, dia punya tujuan. Sehingga apa yang terjadi terus menerus karena dia punya tujuan hingga pada hari ini. Beliau salah satu terpilih menjadi pemimpin dari Amerika sebagai wakil presiden. Sangat-sangat luar biasa kesaksiannya. Teman-teman, yang mau saya sampaikan kepada kita semua, adakah saat ini kita tidak punya tujuan? Adakah saat ini kita merasa hidup kita kosong, merasa hidup kita hampa, merasa hidup kita tidak berarti? Saat ini putuskanlah untuk percaya kepada Yesus, belajar tentang firman-Nya, belajar tentang Alkitab, kebenaran. Maka kita akan dipimpin sehingga hidup kita yang hampa dan kosong akan diisi oleh firman Tuhan, akan diisi oleh hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, mereka butuh Tuhan tiap-tiap hari. Manusia ini sehebat apapun, sebesar apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, akan mengalami kekosongan tanpa mengenal, tanpa berjumpa dengan Tuhan yang benar, Allah yang benar. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah Allah yang benar. Dan Dia sebagai Allah yang benar, kebenaran firman-Nya akan menuntun kita sampai kepada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Firman-Nya tidak pernah gagal, dan orang-orang yang hidup dalamnya akan mengalami keberhasilan, akan mengalami keberuntungan dalam kehidupannya, seperti yang dialami seorang wakil presiden dari Donald Trump yang terpilih saat ini di Amerika, yaitu negara, yaitu bangsa yang besar. Wow, luar biasa. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita, memberikan kepada kita pelajaran penting bahwa keputusanmu hari ini dalam mengiring Kristus tidak pernah sia-sia, dan itu adalah pilihan yang benar. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.